Laporan reporter CLTV dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejak saya jadi lawyer ya, baru pertama kali mendapatkan pengalaman surat dakwaannya sampai 313 halaman, dan tidak lazim juga ada lampiran di dalam surat dakwaan. Kalau dakwaan itu kan harusnya dakwaan aja, tangan penuntut umum ya, nggak perlu ada lampiran. Nah, sekarang ada lampiran yang mungkin lampirannya hampir juga 1000. Itu nggak lazim. Apakah tujuannya untuk memperlihatkan, mengesankan bahwa begitu hebatnya nih dahsyat ya, luar biasa ya, dakwaan terhadap luar biasa ya. Sebenarnya kalau toh memang menurut penuntut umum ini adalah sesuatu hal yang memang pantas diajukan, silakan, tapi tidak perlulah terlalu berlebihan yang mengesankan sesuatu seolah ini sangat biasa. Saya selama ini paling banyak dakwaan itu 50, kita anggap udah sangat banyak halamannya. Ini 313 halaman. Kita coba aja apakah dia sanggup baca sampai nanti, atau hakimnya enggak. Kalau kita lihat aja gitu. Kalau dia sanggup bisa. Nanti berkas juga dikasih. Untuk BAP, berkas pendukung baru kita terima setelah hari ini. Oh, hari ini. Jadi kita belum bisa, dan ya oleh karena itu ya mungkin kita meminta waktu yang cukup untuk eksepsi gitu. Nggak mungkin seminggu. Ya kan? Lihat berkas banyak itu, tambah lagi mungkin BAP-nya ribuan halaman juga kan. Dakwaan dari penuntut umum tadi, kalau penilaian Abang sebagai kuasa kalau hukum, menurut saya banyak persepsi dia. Bagaimanapun Edi Mulyadi adalah orang pers, dia wartawan. Ya kan? Jadi dia punya penilaian. Jadi lebih banyak tadi itu bukan fakta, lebih banyak juga pendapat yang sudah kayak masuk masuk tuntutan jaksa. Jadi kesimpulan dari penuntut umum. Jadi bukan ranah surat dakwaan lagi. Jadi udah bercampur dengan seperti tuntutan jaksa. Jadi seolah mengesankan seperti itu. Tapi ya itu hak anunya mereka lah, punya dakwaan terdakwa. Jadi tinggal kesempatan kita untuk membuat eksepsi nanti ya. Apa yang menurut kita tidak benar, tidak pantas. Untuk agenda sidang selanjutnya kan, Pak? Ya tentunya setelah ini tentunya kita akan ajukan eksepsi. Kita nggak tahu. Kalau kita ya coba minta paling nggak 3 minggu. 3 minggu, Pak. Ya mungkin dikabulkan 2 minggu syukur. Kalau dikabulkan 3 minggu ya syukur. Tapi sudah pelajarin dulu. Keberatan terlalu mepet, Pak ya. Mepet banget. Berat. Sampai ribuan gitu, pelajarin dulu kan. Bagaimana harapan terhadap perkara Edi Mulyadi gimana, Pak? Harapannya itu aja, supaya majelis hakim tidak terpengaruh terhadap banyaknya jumlah halaman dakwaan dengan lampiran-lampiran. Yang lampiran itu kalau kita perhatikan adalah pendapat-pendapat media sosial, itu, ya kan? Kecuali sedangkan selama ini yang lampiran itu berita acara saksi gitu kan, atau ahli. Nah itu pun tidak dilampirkan dalam dakwaan. Itu kesimpulan aja dimasukkan dalam dakwaan. Ya, tapi mungkin itu model surat dakwaan jasa penuntut umum yang baru kali. Model terbaru Indonesia kita ini di mana-mana. Masalah jin buang anak ini merupakan satir. Satir ya. Ada semacam pendapat kayak di Jakarta aja, Ancol itu tempat jin buang anak. Betul. Atau di Depok zaman dulu, buang anak. Ada si manis jembatan Ancol, ya kan? Jadi sebenarnya kiasan, ya? untuk kiasan yang bukan bermaksud menghina, tapi maksudnya bagi mungkin kritik si Edi Mulyadi ini ke
pindahkan dari Jakarta yang mungkin kalau ke Jonggol ya mungkin nggak terlalu ya, atau ke Cirebon gitu ya. Tapi membayangkan ke Kalimantan ya, dan memang kita tahu di Kalimantan juga sangat jauh. Yang kedua juga jarang penduduknya. Ya mungkin dari segi dia berpendapat seperti itu. Dia kan diundang. Dia sebagai wartawan diundang, kemudian dia mempunyai pendapat seperti itu. Tapi sebagian besar yang dikutip dalam dakwaan tadi adalah pengembangan pendapat-pendapat opini dia di YouTube. Berita-berita dia di YouTuber itu kan memang banyak. Pendapat beberapa berita dia analisa, dia aja lihat. Dia beberapa pendapat, misalnya siapa yang berpendapat, dia analisa, dia buat semacam tajuk rencana ya. Kan? Itu hal yang dibolehkan. Ya, kebebasan berpendapat, kebebasan masyarakat berekspresi. Kalau ini nggak hati-hati juga kita langsung terbungkam, itu membahayakan juga demokrasi gitu. Artinya Pak Edi Mulyadi ini mengumpulkan fakta. Kalau yang bohong itu sesuatu yang tidak benar. Kalau dia sebagai pers, kemudian membuat analisa, kadang nggak tepat, itu dimungkinkan mana mungkin bisa benar semua. Jadi suatu hal yang memang kita harapkan supaya majelis punya keberanian moral dalam ini kan bagaimanapun dimensinya politis. Bagaimanapun kalau kita lihat perkara ini mungkin masyarakat sendiri yang Kalimantan yang mungkin ada yang udah memaafkan, karena mungkin bisa nyadari juga gitu. Tapi ya kalau ini dilanjutkan, diprofil, dibuat pasal-pasal berlapis, seolah ini bisa ancaman maksimalnya kan 10 tahun itu. Pasal beberapa pasal undang-undang pidana itu kan. Nah, kalau ini yang harus hati-hati, dan majelis juga semoga kita majelis juga mendapatkan mengadili secara benar dan tidak terpengaruh dengan. Yang penting kita lihat aja faktualnya. Agenda selanjutnya kapan? Siap. Jadi setelah dicek, itu pun belum detail, dicek sama tim itu masih banyak, misalnya laporan polisi detail nggak ada, nggak ditemukan. Apakah JPU tidak semua memasukkan berkas atau bagaimana, kita nggak tahu. Kita lihat aja. Kalau memang banyak yang nggak benar, nggak ada di dalam fakta persidangan, seharusnya ya kalau memang nggak kuat, kan hakim udah bilang, kalau memang nggak kuat, saya bebaskan. Kecuali kalau memang ini ya cukup tentu. Cuma yang kita pertanyakan tadi, seperti surat dakwaan. Dari awal kan saya bilang, kalau dihitung hampir 1000 halaman. Betul. Di luar 313, tujuannya apa? Jaksa ini tujuannya apa? Apakah untuk mengesankan kepada publik bahwa ini perkara ini hebat, tapi kita menganggap justru jaksa penuntut umum tidak pede menghadapi kasus ini. Artinya kasus ini masih prematur. Kalau dari kacamata hukum pengacara, kuasa hukum, bagaimana sebenarnya tidak patut. Tidak patut, apalagi kalau misalnya benar orang-orang Kalimantan nggak memaafkan. Betul. Ya kan ada justice, apa istilahnya kalau dimediasikan oleh Kapolri kan? Pernah. Padahal berapa kali dia udah minta maaf. Nah, kalau hanya masalah kebebasan berpendapatnya yang diadili, itu sebenarnya ya nggak relevan. Betul. Akan mematikan demokrasi kalau itu yang. Karena ada freedom of speech, Pak. Iya. Asas demokrasi. Iya. Kalau itu dianukan, membahayakan demokrasi. Apalagi dari Pak Edi Mulyadi sudah membantah bahwa dia tidak bilang apa tadi itu cuman berisik kata dia kan. Bukan apa tadi, dia mengusik gitu ya. Itu gimana hak dia. Hak dia ya. Hak dia sebagai orang pers menyampaikan pendapat dia atau mengutip, kan itu YouTube itu kan memang beberapa pendapat yang dianalisa sama dia. Seperti dalam pers kan ada editorial ya, tajuk wacana. Nah, itu boleh-boleh saja. Sistem redaktor namanya kompilasi. Iya, jadi kalau ini dipaksakan, ini artinya membungkam peradilan politik dan membungkam pers demokrasi. juga. Ya membungkam pers, bahaya. Bahaya Pak ya. Membahayakan. Okay. Siap. Sedangkan sekarang aja pers yang mainstream, mainstream banyak yang penakut, ya kan? Betul Pak. Kalau enggak teman-teman yang kayak gini yang menyuarakan, semuanya apa istilahnya? Ya inilah kebenaran ya. Kebenaran, tidak ada yang pembuktian harus lebih terang daripada cahaya Pak. Kalau filosofi